Hai semuanya. Oke, kali ini aku mau ngupload video keduaku tentang pekerjaan aku di Jepang. Oke, mungkin ada yang tahu. Oke, aku tuh kerja di bidang care nursing. Jadi itu dalam bahasa Jepang itu kerja sebagai kaigosha, merawat pasien. Tapi pasiennya khusus ya, maksudnya pasien lansia atau bisa juga sih yang orang yang berkebutuhan khusus. Nah, aku juga bisa kerja di rumah sakit ataupun kerja di rumah panti jompo seperti itu. Nah, aku milihnya kerja di rumah panti jompo. Kenapa? Karena kalau di rumah sakit kadang terlalu lihat pasien banyak, terus lihat orang-orang sakit, otakku jadi nggak sehat, jadi takut gitu. Terus aku juga nggak suka minum obat-obatan. Sebenarnya di rumah sakit di sini sih jarang banget ya bawa obat-obatan kayak di Indonesia gitu. Tapi tetap aja males aja gitu kerja di rumah sakit, karena walaupun kalau kita kerja di rumah sakit itu tanggung jawabnya lebih sedikit dari perawat, karena laporan atau ngurusin obat-obatan itu sudah perawat yang ngurusin. Nah, kalau kerja di panti jompo itu tanggung jawabnya banyak, eh, karena tidak hanya masalah obat, makanan, mau ngantar dia tidur, mau bangunin, ngantar ke toilet, itu semua kita yang ngurusin. Belum lagi laporan yang lainnya, laporan bulanan, laporan harian, laporan tahunan atau rencana tahunan. Nah, kalau aku pegang tuh sekarang sih cuma pegang 3 pasien. Jadi aku harus ngurusin itu masalah pakaiannya, ngurusin makanannya, mau belanja-belanja gitu. Terus ngurusin laporan bulanan dan rencana tahunan buat dia juga, buat mereka maksudnya. Ya, berat sih, tapi itu bisa jadi pembelajaran buat aku karena tidak ada pekerjaan yang tidak berat. Pokoknya semua pasti ada poin positif dan negatifnya. Oke, kerja di bidang kaigo atau care nursing itu susah. Ya, semua bilang, pasti orang Jepang tuh bilang susah. Karena emang susah, karena kita harus ngerawat orang tua, odah-odah atau kakek-kakek, nenek-nenek. Jadi yang udah cara pemikirannya itu udah kayak anak-anak tapi udah tidak bisa, tapi dia nganggap dirinya dia bisa. Kadang dia udah dimarahin lah balik, kita malah dimarahin. Atau kadang kalau lagi emosi mungkin kadang dipukul. Ya, tapi gimana, itu konsekuensi aku kerja di bidang ini. Aku anggap ini sebagai cara aku nanam karma baik dan cara aku belajar bagaimana merawat orang tua, merawat kakek nenek. Jadi one day aku bisa ngerawat orang tua aku maupun mertua aku, karena kan aku memang nggak punya kakek nenek. Jadi dari kecil aku nggak sempat untuk melihat mereka, jadi aku nggak bisa merasakan gimana punya kakek atau nenek. Aku punya si nenek dulu, tapi itu nenek dari ibu, dan aku juga nggak deket sih, dan beliau sudah meninggal. Ya, jadi sejenis itulah. Oke, untuk kayak gimana model kerjaannya nanti aku akan tambahkan di video ini, karena kebetulan waktu aku baru kerja di sini aku diliput oleh stasiun TV lokal sini, jadi nggak apa-apa lah. Privacy sih memang susah sih kalau nggak bisa dipublikasikan, tapi itu kan kelihatan di TV jadi nggak apa kali ya. Oke, untuk komentarnya tolong di komen ya kayak gimana pekerjaan aku, terus tolong di subscribe. Oke, makasih. Nah, ini waktu aku baru pertama kali kerja di tempat kerja aku nih, diliput oleh stasiun TV sini. Jadi ya kurang lebih pekerjaannya kayak gini. Ini yang kelihatan nampak gampangnya sih seperti ini. Nah, tempatnya bagus karena bangunannya juga masih baru. Ini sertifikat kaigosha, jadi aku nggak perlu kerja 5 tahun di sini. Jadi aku bisa pindah-pindah juga dan dapat tunjangan juga karena udah punya sertifikat itu. Nah, ini kayak gini, jadi ngurusin makanannya. Oke, dan ini oke. Oke, untuk pasien ini yaitu umurnya sekarang udah 105. Gak kelihatan kan? Dia bisa semuanya. Dan baru-baru kemarin ini ya beliau sakit, jadi nambah di kerjaan aku. Ya, ya gimana lagi? Tanggung jawab. Oke, ini berikutnya ini adalah atasan aku. Bukan sih, wakil atasan ya. Jadi
seumurnya sama sama aku. Jadi kalau mau mau nanya-nanya gitu sih sama dia, gampang sama orangnya. Orangnya tuh sok cool gitu. Ya, sudahlah, nggak ada hubungan juga. Cuma hubungan sebatas atasan bawahan. Rekan kerja gitulah. Oke, di kerjaannya ya buat laporan segala macem lah kerjaannya. Oke. Apalagi ya? Punya subscribe ya. 手取りでおよそ15万円。今年初めて外国人を雇った施設では、イーンさんのような日本語の語学力の必要性を実感していました。